Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen pengampu mata kuliah Diagnosis Penyakit Tanaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai laju infeksi. Materi ini penting untuk dikuasai, dikarenakan penentuan kecepatan perkembangan penyakit di lapangan akan mempengaruhi penanganan yang diberikan. Diharapkan setelah materi ini selesai, mahasiswa mampu memahami maksud dari laju infeksi, perkembangan penyakit tanaman secara bunga sederhana dan bunga majemuk, serta memahami alasan pemilihan model monomolekular, logistik, dan kompers. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam materi ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dari laju infeksi, perkembangan penyakit, dan model dari laju infeksi. Laju infeksi diartikan sebagai suatu angka yang menunjukkan seberapa cepat penyakit berkembang. Dapat juga diartikan sebagai angka yang menunjukkan perkembangan patogen per unit per satuan waktu. Misalkan, penyakit Peronosklerospora maidis, penyebab penyakit bulai pada jagung memiliki nilai 0,45 unit per hari, maka dalam 100 tanaman, setiap hari terdapat 45 tanaman terinfeksi penyakit bulai. Berdasarkan pengertian pada slide sebelumnya, manakah yang lebih cepat? Perkembangan penyakit dengan nilai 0,47 unit per hari atau 0,7 unit per hari? Jawabannya adalah 0,70 unit per hari. Manakah yang lebih cepat? 0,47 unit per hari atau 0,70 unit per minggu? Jawabannya adalah 0,47 unit per hari. Laju infeksi pada satu penyakit pada satu tanaman akan berbeda-beda bergantung kepada faktor yang ada di sekelilingnya. Faktor tersebut meliputi pemupukan, irigasi, iklim mikro, cahaya, dan angin. Jika kalian masih ingat, ada konsep mengenai hubungan antara tanaman inang, patogen, dan lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah segitiga penyakit. Syarat tanaman terinfeksi penyakit harus sesuai antara patogen, lingkungan, dan inangnya. Jika ada patogen, lingkungan mendukung, namun tidak ada inang, maka tidak akan ada penyakit. Jika ada inang dan lingkungan mendukung, namun tidak ada patogen, maka tidak akan ada penyakit. Begitu juga jika ada inang dan ada patogen, namun lingkungan tidak mendukung, maka tidak akan ada penyakit. Bahkan ada konsep yang menyatakan, setiap tanaman kebal terhadap semua jenis penyakit, kecuali yang spesifik menyerang dirinya. Sebagai contoh, tanaman cabai tidak akan terkena virus Citrus tristeza. Begitu juga sebaliknya, tanaman jeruk tidak akan kena Gemini virus. Berdasarkan perkembangan penyakit dalam jaringan tanaman, maka penyakit dibagi menjadi monosiklik dan polisiklik. Monosiklik merupakan patogen yang hanya mampu menyelesaikan sebagian atau seluruh patogenitasnya, mulai dari proses infeksi, pertumbuhan dalam jaringan tanaman inang, reproduksi, hingga menghasilkan propagul berupa spora, bahkan sampai pemencaran spora terjadi dalam satu musim tanam. Sehingga maksimum hanya mempunyai satu generasi per musim tanam. Perkembangan penyakit dengan pola monosiklik disebut juga perkembangan bunga sederhana. Secara garis besar, penyakit pasca panen, penyakit tular tanah, dan penyakit karat yang tidak melalui fase urodinospora digolongkan ke dalam monosiklik. Contoh penyakit yang tergolong ke dalam monosiklik adalah Fusarium oxysporum, Least disease, Sclerotia rhopsii, dan Rhizoctonia solani, penyebab penyakit dumping off. Sedangkan, perkembangan penyakit polisiklik diartikan sebagai kelompok patogen yang mempunyai kemampuan menghasilkan lebih dari satu generasi pada setiap musim tanam. Bahkan beberapa patogen mampu memproduksi banyak generasi atau menghasilkan propagul secara terus-menerus sepanjang faktor lingkungan memungkinkan. Dalam banyak kasus, generasi anakan menghasilkan propagul, sementara induknya juga masih menghasilkan propagul, sehingga terjadi tumpang tindih generasi. Pada kondisi yang tumpang tindih tersebut, proses perkembangan atau reproduksi berjalan terus-menerus.
Populasi patogen terus meningkat secara eksponensial. Perkembangan penyakit dengan pola polisiklik disebut juga perkembangan bunga majemuk. Semua patogen yang bersifat ditularkan melalui udara dan juga serangga semuanya tergolong ke dalam polisiklik. Contoh penyakit polisiklik adalah embun tepung, hawar daun kentang, dan Gemini virus. Sebenarnya ada satu istilah lagi yang lebih dikenal dengan polietik atau multitahun. Penyakit yang hampir sama seperti monosiklik, namun membutuhkan lebih dari 1 tahun dalam menyelesaikan satu siklus hidupnya. Biasanya penyakit ini menyerang tanaman tahunan. Contohnya adalah Citrus tristeza virus, serta karet daun cedar pada apel. Jika dilihat secara grafik, maka penyakit monosiklik akan memiliki pola seperti berikut. Penambahan persentase tanaman terinfeksi akan meningkat secara lambat. Sedangkan pada penyakit polisiklik akan membentuk kurva sigmoid dengan lag fase sebagai masa inkubasi awal, log fase saat perkembangan terjadi dengan sangat cepat, serta stationary fase ketika tanaman telah mulai kehabisan sumber daya. Model laju infeksi sendiri dibagi menjadi monomolekular yang cocok digunakan untuk penyakit dengan tipe monosiklik. Model eksponensial, model ini jarang digunakan, sehingga sampai sekarang saya belum menemukan referensi mengenai rumus perhitungannya. Model logistik lebih banyak digunakan untuk penyakit dengan model polisiklik, dan model ini juga banyak digunakan untuk menjelaskan perkembangan penyakit tanaman. Model Gompers, model ini merupakan model alternatif untuk menggantikan model logistik dengan laju pertumbuhan kurva dengan titik maksimum lebih lambat dan peningkatan lebih landai. Model laju infeksi jika dijabarkan secara matematik dapat dilihat sebagai berikut. Tujuan dari rumus yang disajikan sebagai R atau laju infeksi adalah menciptakan regresi linier dari model yang ada. Jika laju infeksi digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti tabel berikut. Monomolekular, logistik, Gompers, dan eksponensial. Jika telah ditentukan nilai dari R atau laju infeksi, maka pendugaan terhadap intensitas penyakit, baik itu kejadian maupun keparahan, pada waktu tertentu dapat diketahui dengan syarat kondisi lingkungan sama. Jika X diartikan sebagai jumlah penyakit, X0 diartikan sebagai jumlah penyakit awal, R laju infeksi, dan T merupakan waktu, maka untuk monosiklik dirumuskan sebagai infeksi awal dikalikan dengan laju infeksi dan waktu. Sedangkan untuk polisiklik, nilai jumlah penyakit di waktu tertentu dihitung dengan jumlah penyakit awal dikalikan dengan bilangan natural E dengan nilai 2,72 pangkat laju infeksi dan waktu. Demikian materi mengenai perkembangan penyakit yang terjadi di lapangan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.